Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najril Furqon dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan, langkah-langkah, masalah, kelebihan dan kekurangan dari teknik kultur jaringan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode dalam bioteknologi yang memungkinkan perbanyakan tanaman secara aseptik dan kontrol yang lebih baik atas kondisi pertumbuhan mereka. Yang pertama, langkah-langkah teknik kultur jaringan. Dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilalui. Antara lainnya yaitu yang pertama, pembuatan media, yaitu pembuatan media baik cair maupun padat yang berisi nutrien, agar dan jak buffer untuk mempertahankan pH tertentu, untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dan yang kedua, ada inisiasi, yaitu pengambilan bagian tumbuhan yang akan ditanam pada media. Bagian yang diambil bisa berasal dari jaringan meristem maupun jaringan dewasa. Yang ketiga yaitu sterilisasi, yaitu mensterilkan alat, bahan, dan tempat pembuatan kultur jaringan. Dan yang keempat, multiplikasi, yaitu perbanyakan calon tanaman, biasanya diikuti dengan subkultur agar perolehan nutrien tiap kalus tidak terganggu. Yang kelima, pengakaran, yaitu terjadinya embriogenesis dan organogenesis pada kalus yang ditandai dengan terbentuknya organ primer berupa akar atau tunas tergantung tujuan kultur. Yang keenam, aklimatisasi, yaitu proses pemindahan plantlet dari medium yang bersifat steril ke media seperti kokopit, sekam bakar, pakis, atau moss. Materi kedua ya saya akan jelaskan itu masalah yang mungkin timbul pada teknik dan kultur jaringan. Masalah yang sering terjadi dari kultur jaringan itu diantara lain, yang pertama, kontaminasi. Fenomena kontaminasi sangat beragam, dapat dilihat dari jenis kontaminasi lainnya, yaitu bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Yang kedua, pencoklatan atau browning adalah suatu keadaan di mana muncul warna coklat atau hitam yang menyebabkan tidak terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada explant. Pencoklatan umumnya merupakan tanda akan adanya kemunduran fisiologi explant, biasanya explant akan mati. Yang ketiga, vitrifikasi. Biasanya ditandai dengan yang pertama itu terjadinya pertumbuhan yang tidak normal, yang kedua tanaman yang dihasilkan pendek atau tidak normal, yang ketiga pertumbuhan batang cenderung ke arah perbesaran diameter, yang keempat tanaman utuhnya terjadi sangat turgescent, dan yang terakhir daunnya tidak memiliki jaringan palisade. Materi yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan. Masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan. Masalah dalam pertumbuhan expand adalah apabila tanaman mengalami stagnasi. Untuk mencegahnya, maka menggunakan bahan tumbuh yang tidak juvenile atau tidak marismatik. Materi yang ketiga yaitu kelebihan teknik kultur jaringan. Dengan banyaknya orang yang melakukan teknik kultur jaringan ini, artinya banyak kelebihan yang didapat. Kelebihan dari teknik kultur jaringan antara lain yaitu bisa mengembang biakan tanaman dalam jumlah banyak namun waktu yang singkat. Tanaman baru bisa bersifat unggul hasil dari kultur jaringan tidak terbatas, bisa terhindar dari hama, pengadaan bibit tidak bergantung pada musim. Materi yang terakhir yaitu yang keempat, kelemahan teknik kultur jaringan. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Teknologi tersebut pun memiliki beberapa kekurangan, di antara lain yaitu
biayanya cukup besar, teknik kultur jaringan termasuk sulit, harus ada keahlian untuk melakukannya, produk yang dihasilkan lemah di bagian akar. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, dan mohon maaf juga tidak diedit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.